Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nama saya Siti Soleha, semester 5 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di kesempatan kali ini, saya ingin menuntaskan tugas UAS pada mata kuliah Tafsir Ayat Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Arwani MA. Di kesempatan kali ini, saya ingin membuat video singkat tentang tafsir ayat manajemen pendidikan Islam yang berjudul Menata Kurikulum Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Surat An-Nahl ayat 125, dan Surat Luqman ayat 13-19. Teman-teman semua, pernahkah kalian bayangkan kurikulum pendidikan bukan hanya sekedar jadwal pelajaran atau tumpukan buku teks, tetapi di dalam perspektif Islam, manajemen kurikulum adalah upaya terorganisir untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai ketuhanan. Dalam manajemen pendidikan, ayat ini sangat berperan penting sebagai kompas filosofis yang artinya kurikulum berorientasi untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Takwa di sini bukan hanya membahas tentang ibadah ritual, tetapi menjadikan kecerdasan moral bagi siswa untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah di tengah arus zaman. Implementasi surat Al-Baqarah ayat 2 tentang visi misi sekolah. Contohnya yaitu dalam penyusunan kurikulum. Tujuan utamanya bukan sekedar siswa lulus dari ujian nasional dengan nilai tertinggi, melainkan semua materi pelajaran yang dipelajari yang bermuara pada diri sendiri untuk mengenal sang penciptanya. Contoh, ketika di sekolah, siswa belajar pelajaran biologi tentang sel manusia, maka landasan filosofisnya adalah yaitu menunjukkan bagaimana kebesaran Allah dalam menciptakan sesuatu yang sangat detail. Setelah memiliki landasan yang kuat tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, lalu apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana cara menyampaikannya? Ternyata di tafsir manajemen pendidikan itu ada di surat An-Nahl ayat 125. Di surat An-Nahl ayat 125, di situ menjelaskan bagaimana panduan metodologi kita dalam menyampaikan sebagai pendidik kepada siswa-siswanya. Mau tahu? Ikutin terus ya. 3 utama dalam penyampaian strategi pembelajaran. Yang pertama ada yang namanya metode hikmah. Apa itu metode hikmah? Jadi metode hikmah itu guru tidak memukul rata cara mengajar. Contohnya yaitu jika ada anak atau siswa yang mengalami sulit fokus di dalam belajar, maka yang dilakukan oleh guru adalah mendekati siswa tersebut tanpa menghakimi. Yang kedua, metode mau'izah hasanah, yaitu guru menegur tanpa mempermalukan siswa. Contohnya, yaitu ketika kita mendapati siswa yang terlambat masuk kelas, lalu apa sih yang dilakukan kita sebagai guru? Yaitu caranya adalah memanggil anak tersebut, lalu memberikan nasihat yang menyentuh hati bahwa pentingnya menghargai waktu itu sebagai bentuk amanah. Yang ketiga, yaitu metode jidal atau diskusi, di mana guru memberikan waktu, memberikan ruang untuk diskusi atau debat kelompok kepada para siswa mengenai isu-isu sosial kontemporer. Contohnya tentang penggunaan teknologi secara bijak. Di situ guru membiarkan para siswa untuk berargumen tentang bagaimana sih kita bijak dalam menggunakan teknologi. Setelah itu, guru di akhir sesi harus memberikan klarifikasi yang berkaitan tentang teknologi dengan agama agar selaras supaya para siswa tidak lalai di dalam menggunakan teknologi. Dari 3 metode tadi dalam penyampaiannya,
disimpulkan bahwa manajemen kurikulum itu tidak harus kaku, tidak harus baku, tetapi ia harus manusiawi dan harus mengerti lawan bicaranya, yaitu objeknya, yaitu para siswa. Supaya apa? Supaya terjalin komunikasi dua arah antara guru dengan siswa, terbangun rasa nyaman antara guru dengan siswa. Teman-teman semua, tadi kita sudah ngebahas nih dari surat Al-Baqarah ayat kedua, itu landasan banget yang paling utama tentang menjadi siswa yang memiliki pribadi yang bertakwa. Terus yang kedua tadi ada surat An-Nahl, ya di situ lebih kepada guru ya, bagaimana menyampaikan gitu. Langsung yang ketiga itu ada di surat Luqman ayat 13 sampai 19, yaitu menjelaskan tentang bagaimana sih kurikulum yang ideal itu. Ternyata Luqman Al-Hakim menjelaskan struktur tersebut sangat jelas dan sangat hierarkis. Yang pertama ada pilar akidah. Pilar akidah menanamkan nilai-nilai ketauhidan sebagai fondasi utama karakter. Guru menyisipkan nilai-nilai ketauhidan pada setiap mata pelajaran. Contohnya ketika guru menjelaskan tentang pelajaran astronomi. Di situ guru menekankan kepada para siswa bahwa planet-planet yang ada di angkasa sudah diatur oleh Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang mengatur segalanya. Yang kedua ada pilar ibadah dan ketangguhan, yaitu mengajarkan disiplin sholat dan kesabaran menghadapi ujian hidup. Contohnya saat kita mengikuti kompetisi atau perlombaan, namun pada saat itu kita gagal, maka guru mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar. Tetapi jika kita mengikuti kompetisi lalu menang, maka guru mengajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati. Yang ketiga ada pilar etika sosial. Apa itu pilar etika sosial? Pilar etika sosial adalah membentuk sikap bakti kita kepada orang tua, rendah hati dan tidak sombong. Contohnya yaitu sekolah memberikan proyek sosial dengan tema 1 hari membantu ibu, di mana proyek sosial tersebut si anak atau siswa tersebut membantu pekerjaan orang tua di rumah selama 1 hari. Nah, refleksinya adalah yaitu mengajarkan anak-anak rasa terima kasih, rasa bersyukur kepada orang tua atas pengorbanannya selama ini, terutama ibu yang berada di rumah. Menariknya, nilai-nilai yang terdapat pada surat Luqman ayat 13 sampai 19 ini ternyata sejalan dengan kurikulum merdeka yang ada di Indonesia. Sebagai kesimpulan, ketiga surat tadi itu menciptakan kerangka manajemen kurikulum yang kokoh. Yang pertama tadi surat Al-Baqarah tentang fondasi kebenaran yang sangat kuat. Yang kedua ada surat An-Nahl ayat 125 tentang efektivitas metode. Yang ketiga ada surat Luqman ayat 13 sampai 19 mengenai tentang kurikulum atau materi yang lengkap. Jika nilai-nilai Qur'ani ini ditegaskan dengan baik, maka kita tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi kita juga sedang menyiapkan dan menciptakan para generasi yang memiliki akhlak yang baik, serta menciptakan generasi yang siap berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Cukup sekian dari saya, Siti Soleha. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.